Oh no, tidak. Celaka 13. Ngeri banget tau nggak? Nggak tahan aku denger itu. Bikin ngeper hati. Serba nggak enak rasanya. Buat rasa tertuduh. Mana bisa kita mengenapinya? Jadi nggak yakin kalau gitu. Selalu ada yang kurang. Jadi banyak kewajiban. Merasa kerdil saya. Pengen menyerah aja deh. Hal itu selalu menghantui saya. Jadi selalu was-was nih. Itulah efek yang muncul ketika kita mendengar suatu kabar buruk. Dalam episode Rohnya Datang dan Pergi kali ini, kita akan mencari tahu apakah Roh Kudus itu bisa datang dan pergi sesuka hatinya ke dan dari hidup kita. Dalam seri Bad News episode Rohnya Datang dan Pergi ini, saya bersama Divine Netizen atau warganet surgawi akan mengeksegesi seruan Daud di Mazmur 51 ayat 11b. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kalau seorang raja besar seperti Daud bisa berkata seperti itu, selama ini kita jadi ragu dengan diri kita sendiri dan ragu kepada Roh Kudusnya juga. Kita ragu pada kemampuan diri untuk menjaga kehidupan agar selalu layak di hadapan Allah, supaya rohnya tidak dicabut dari diri kita. Paradigma kita berkata, roh Allah itu hanya mau bersemayam di dalam diri orang-orang super kudus dan super berkenan kepada Allah. Saat kita tidak taat dan melenceng dari kehendak Allah, segeralah roh Allah pergi meninggalkan kita. Paradigma ini terbentuk dari peristiwa di 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Roh Tuhan mundur bisa diartikan absennya penyertaan Tuhan atau tidak hadirnya lagi roh Tuhan dalam kehidupan Saul. Berarti Saul dibiarkan memerintah sebagai raja sendirian, tanpa hikmat, petunjuk, dan perlindungan Tuhan lagi. Kemunduran roh Tuhan dari Saul dihubungkan dengan tidak setianya dia mengikuti perintah Tuhan Allah. Dia itu lancang mempersembahkan korban bakaran tanpa menunggu Samuel. Saul juga berbalik dari Tuhan dan tidak melaksanakan firman-Nya. Saul tidak menumpas habis jarahan dari orang Amalek. Roh Tuhan mundur dari Saul karena ketidaktaatannya, dan sejak awal pilihan Tuhan sebagai Raja Israel memang bukan dia, tetapi Daud. Kita nggak usah mempermasalahkan penyebab mundurnya roh Tuhan. Tapi yang kita bahas di sini adalah kondisi bahwa roh Tuhan ternyata bisa hinggap dan terbang dari diri seseorang. Dan telah begitu lama kita mempercayai bahwa jika kita tidak taat firman Allah, maka kita terancam ditinggal roh Tuhan. Tuh lihat, Saul pun juga ditinggal oleh roh Tuhan karena dia tidak taat. Kita hidup dipenuhi kegelisahan karena roh Allah sewaktu-waktu bisa meninggalkan kita saat kita tidak setia kepada perintah Tuhan. Padahal kita tahu betul bahwa kita tidak akan bisa menjaga hidup ini untuk selalu taat kepada Tuhan. Sering kita melanggar perintah Tuhan dan sering pula hati kita ini berbalik dari Tuhan dan mengikuti kehendak manusiawi kita sendiri. Bahkan ketidaktaatan kita bisa-bisa lebih parah dari ketidaktaatan Saul. Akankah roh Tuhan undur dari hidup kita? Ditinggal roh Tuhan itu cilaka banget loh. Kita dibiarkan menjalani hidup ini sendirian. Roh Kudus itu kan penolong dan menghibur. Berarti jika Roh Kudus dicabut, berarti nggak ada lagi tuntunan, penyertaan, penghiburan, pertolongan, dan nggak ada lagi perlindungan. Apa bisa kita bertahan hidup tanpa roh Allah sampai selama-lamanya? Sampai-sampai Daud pun ragu setelah berdosa soal Batsheba. Dia memohon agar roh Tuhan yang kudus jangan sampai diambil daripadanya. Bro and sis, benarkah roh Tuhan bisa datang dan pergi dari hidup orang percaya Gentiles zaman ini? Saya jadi teringat lagu jadul. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Ingat nggak lagu itu? Benarkah roh Allah hinggap saat hidup kita lurus
dan ia akan terbang saat hidup kita ruwet. Apakah demikian mekanisme keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita itu? Enggak demikian, saudara. Dalam perjanjian lama zaman Saul dan Daud, memang Roh Allah hinggap kepada orang-orang tertentu dan bisa datang dan pergi berdasarkan kelakuan orang itu. Sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Tokoh-tokoh perjanjian lama yang pernah dipenuhi Roh Allah, di antaranya Yusuf, Bezaleel, Bileam, Asarya, Amasai, Zakaria, Ayub, Saul, Daud, Yesaya, Yeskiel, dan lainnya. Setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus itu dicurahkan dan memenuhi setiap orang percaya. Ia bersemayam dan bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Roh Allah Ibraninya Ruach Elohim atau Grekanya Pneuma Theos. Roh Allah diam di dalam kamu. Diam Grekanya Enoikeo, artinya bercokol, menghuni, tidak pergi kemana-mana, menetap di dalam orang percaya yang telah dilahirbarukan. Kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah tidak pernah keluar masuk lagi. Dia menetap dan menghuni di dalam hidup kita. Jadi nggak lagi kita bisa mengatakan, datanglah Roh Kudus di hidupku, atau penuhiku dengan hadiratmu. Karena dia sudah ada di dalam kita dan nggak pernah lagi pergi kemana-mana. Bagaimana kita bisa meminta kepada ayah yang sedang diam di dalam rumah misalnya, dan tidak sedang pergi kemana-mana, "Ayah, mari kami nantikan kehadiranmu di rumah ini." Lah si ayah kan sudah berada di dalam rumah. Bagaimana ayah bisa diundang untuk datang ke tempat di mana dia sudah berada dan tinggal? Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah Tritunggal. Allah tidak meninggalkan berarti Roh Kudus juga tidak meninggalkan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Rencana keselamatan bagi kita yang masih hidup ini adalah pasti. Dan untuk menggaransinya, Allah memberikan jaminan yaitu Roh Kudus di dalam kita sampai kita mengenakan tubuh kemuliaan saat nafiri ditiup nanti. Allah mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Allah telah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Apa yang telah Allah beri di New Covenant ini, tidak ada yang bisa menyebabkan keluar lagi dari kita. Karena Dia sendirilah yang menjaganya. Kalau kita yang menjaganya dengan berusaha hidup taat dan setia agar Roh Kudus tidak undur, maka kita akan gagal. Karena kita itu orangnya nggak konsisten. Dan keselamatan kita jadi-jadi nggak dijamin. Justru karena Allah sendiri yang menjaga Roh Kudus itu agar terus menjadi jaminan sampai pemuliaan tubuh ini, itu akan berhasil. Amin. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan. Lalu mengapa Daud sempat ragu sampai ia memohon agar Roh Tuhan yang kudus jangan sampai diambil daripadanya? Daud hidup di perjanjian lama di mana Roh Tuhan bisa datang dan pergi. Selain itu, orang yang habis berdosa seperti Daud ini otomatis langsung fokus diri dan langsung berhitung akan konsekuensi dari dosanya. Habis berzinah dengan Batsheba dan membunuh Uria, jiwanya keder, membayangkan ganjaran atas perbuatannya. Sehingga ia mengantisipasi dengan memohon agar dosanya diampuni dan agar Roh Tuhan jangan sampai meninggalkannya. Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati."
Daud disebut Allah sendiri sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Perasaan Daud berbicara lebih keras daripada imannya. Jika saja sejak awal Daud tidak fokus diri, namun fokus kasih Tuhan kepadanya, maka dia nggak akan berdoa semacam itu dan khawatir akan ditinggal oleh Roh Allah. Saudara, ingatkah doa berkat, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di situ Paulus juga menegaskan kepada jemaat di Korintus dan orang percaya Gentiles perjanjian baru seperti kita ini, bahwa persekutuan Roh Kudus itu senantiasa menyertai kita sekalian. Diamnya Roh Kudus di dalam kita itu tidak bergantung kesetiaan kita menjalani hukum Taurat seperti di perjanjian lama, saudara. Roh Kudus bersemayam di dalam hidup kita itu karena dikaruniakan sepihak oleh Allah. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepadamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Oleh imanlah kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi bro and sis, jelas bahwa Roh Kudus setia menghuni roh kita itu bukan karena prestasi dan keberhasilan kita untuk setia menjalankan hukum Taurat. Roh Kudus Allah yang sudah ada di dalam roh manusiawi kita itulah yang telah melunasi syarat hukum Taurat. Kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Dan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayat-ayat lainnya yang membuktikan bahwa Roh Kudus tidak datang dan pergi masih banyak tersebar di kitab-kitab perjanjian baru. Baiklah, dengan demikian bad news telah menjadi good news. Tadinya kita pikir roh Allah akan meninggalkan kita saat kita tidak setia. Sekarang kita mantap bahwa Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam kita selama-lamanya. Dialah yang menolong kita untuk melakoni pengudusan berkepanjangan terhadap kelemahan-kelemahan dan sifat-sifat buruk kita ini. Jadi bro and sis, tetaplah mau belajar. Sebab asal kita mau belajar, bad news akan menjadi good news. Stay shocked. Until next bad news.